Hai. 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 Halo, halo. Halo semuanya. Kembali lagi di Fajar ini Podcast. Kali ini yang episode akhirnya. Episode akhirnya karena udah lama banget kita nggak hadir di ruang dengar kamu dan juga di depan device kamu karena kita lagi aduh banget. Lagi aduh. Kita lagi sibuk banget. Banyak kegiatan yang dilakuin karena setelah eh, kita beraktivitas lagi. Akhirnya balik ya. Balik Akhirnya balik sibuk-sibuk lagi. beraktivitas, tapi beberapa aktivitas memang ada penyesuaian sesuai dengan protokol dan porsinya lebih banyak di rumah karena kesibukan-kesibukan yang dilakuin biasanya di luar rumah itu udah Kita cut off dulu cut off. sementara. Ya, kita membantu mengurangi peningkatan jumlah Jumlah penderita, jumlah jumlah penyebaran penyebaran COVID. COVID. Agar kurvanya semakin datar ya. Iya, karena aku nih Mhm. kesibukanku tuh kalau hari-hari Minggu gitu, jadi setiap minggu aku yang biasanya tuh hangout atau cari suasana ngopi-ngopi gitu Hangout, ya oke. kan. Ke playground. Playground yang Nemenin teramat, anak nemenin anak. main-main. Nah, belakangan ini aku lebih suka bercocok tanam. Ini topinya udah Iya, petani banget ya. ini emang abis Stylenya udah berkebun. Kebetulan emang beneran abis berkebun gitu. Jadi hari Minggu jadwalnya hari Minggu berkebun. jadwalnya jadi mengisi waktu luang daripada bingung kemana gitu ya. Udah akhirnya coba bercocok tanam nih gitu kan. Coba uh, siram-siram tanaman gitu. Jadi Merawat. nggak cuman siram tanaman di marketplace itu aja, tapi Oh, sih. saya Oke. juga coba siram-siram tanaman sendiri gitu. Karena awalnya juga iseng-iseng, tapi lama-lama jadi senang sendiri juga sih nanam-nanam. Itu kesibukan belakangan ini dan ya itu Senin sampai Jumatnya kita kalau dipikir-pikir bahkan jauh lebih sibuk dari sebelum adanya wabah ya. Karena kalau sebelumnya mungkin yang dilakuin sedikit tapi waktunya lebih banyak dihabisin di jalan. Iya, lebih banyak di jalan. Kalau sekarang karena dilakuinnya lebih banyak dari rumah, jadi yang dilakuin bisa lebih banyak nih kerjaannya gitu, kesibukannya bisa lebih banyak. Jadi secara nggak langsung kayak Lebih sibuk, lebih hektik lebih gitu. hektik ya. Karena kita ngelakuin banyak hal tapi di rumah aja gitu. Kalau kamu selama kemarin-kemarin menghilang ngapain aja? Coba kasih tahu teman-teman Fajar ini di sini. Kalau aku kemarin ada beberapa kegiatan juga, lebih banyak memang di depan laptop, di depan handphone karena walaupun sebelum pandemi memang pekerjaannya seperti itu kan, pekerjaannya di depan laptop, nyusun-nyusun report dan lain-lain sebagainya. Terus sekarang kalau yang dengerin juga di episode-episode sebelumnya kan aku cerita tentang lagi coba untuk mempelajari e-commerce kayak gimana, jualan-jualan kayak gitu. Selain tentunya sibuk berbelanja juga sih, tapi ingin menyeimbangkan antara porsi berbelanja sama porsi untuk produksi jualan kayak gitu-gitu. Jadi Nggak bisa belanja dibilang terus iya gitu. nggak belanja terus. Kalau kadang-kadang memang jempolnya kesel apalagi kalau ngelihat ada produk-produk lokal yang kualitasnya oke, duh langsung deh. Nggak Apa tuh? pakai lama, langsung dimasukin ke keranjang, terus Betul, langsung check betul. out gitu. Itu salah satu hal yang membuat kita lebih sibuk karena lebih punya banyak waktu untuk scroll-scroll, terus bisa sambil ngelakuin apa aja. Iya, itu kenapa yang menyebabkan Fajar ini podcast itu sampai ke pending beberapa minggu, udah berapa sih? Beberapa minggu karena kan awalnya kita pengen oh setiap minggu nih ada episode Iya, terbaru, cuman ternyata memang kita terkendala waktu, terus waktu juga kesibukan yang ternyata makin hmm, makin di rumah ya makin banyak ya, makin bukannya ada makin kesibukan. santai gitu. Enggak. Terus, eee,
apalagi si kecil juga kan lagi usia-usianya pengen tahu ini itu ya, jadi kita, Iya, berusaha untuk meluangkan lebih banyak waktu juga untuk mhm, menemani si kecil, tapi tetap ibunya sempet-sempetin belanja itu. emang itu. Ini salah satu contoh yang sudah saya Iya itu apa beli. sih kok kemarin baru datang itu, apa itu? Ini itu adalah kerajinan tangan apa, anyaman, anyaman enceng gondok. Nah, ini kalau teman-teman yang biasanya foto-foto untuk, apa, untuk makanan-makanan gitu cantik-cantik ditata sedemikian rupa, ini pakai alasnya ini. Itu tahan panas? Ini, kalau ditaruh yang benar-benar langsung dari Panci gitu? kompor banget gitu sih sebaiknya enggak, karena kan ini juga bahannya tanpa, lapisan apa-apa gitu kan, memang Mmm, dari anyaman eceng gondok alami itu ya, maksudnya nggak ada alami. pelapis-pelapis Nggak buatan ada. gitu ya? Tapi kalau cuman buat foto-foto atau mau ngalasin semangkok bakso gitu, nggak apa-apa, it's okay. Itu kamu buat apa sih beli gitu? Ini untuk properti, properti bisa juga untuk Oh. kipas-kipas. Tapi ini adalah salah satu contoh produk lokal Indonesia Mhm, yang menurut aku, eee, kualitasnya bagus dan harganya terjangkau. Jadi aku suka banget sih produk-produk lokal kamu lokal proud. yakin itu dari emang lokal? Apa Yakin jangan-jangan dong. impor gitu kan? Yakin, nggak cuman ini aja, tapi ada banyak sekali produk-produk Indonesia, buatan Indonesia yang ternyata itu sudah kualitasnya udah kualitas ekspor, bisa go internasional. Kalau itu sih aku tahu, Mhm. karena aku juga ada tuh kan aku juga suka ngopi ya, aku juga Mhm. suka ya tanaman-tanaman yang aku cocokin apa sih bahasanya? Yang aku tanam. Aku tanam itu juga banyak dari tanaman-tanaman endemik Indonesia gitu kan, terus yang hias-hiasnya juga banyak anggrek-anggrek yang khas itu cuman ada di Endemik Indonesia, gitu endemik ya. Indonesia gitu kan. Itu juga banyak gitu dan aku juga tahu itu karena aku kemarin Mhm. pas pembukaannya itu jadi ada acara tuh, Heeh, aku pembukanya nonton, pembukanya ikut pembukaan virtual. oke. Acaranya itu namanya eh, Karya kreatif. Karya Kreatif Indonesia. Kamu tahu ya? Aku tahu juga dong, Oh, karena sebenarnya informasi, tentang produk-produk lokal Indonesia aku juga tahunya dari situ sih. Bahwa, oh ternyata ada ini, ada ini, ada itu dari berbagai macam daerah di seluruh Indonesia. oh jadi yang kemarin pagi kamu di depan handphone itu lagi nonton itu ya? Iya Oh, sih. kita sama ya? Scroll-scroll timeline-nya juga Oh, oh, kita kenapa ngeliatin. nggak nonton sama-sama Nah kalau iya, kayak gitu? Ya gitu. Kita ampun. terpisah ruangan sepertinya ya. Kamu kayaknya ngeliatin kopi-kopi, kalau aku ngeliatin, eee, apa, handcraft-handcraft-nya, terus Iya, kain-kainnya bagus-bagus banyak banyak banget, banget yang banyak banget. bagus-bagus. Mhm. Nah, oke, episode kali ini Pelajaran Podcast akan ngajak teman-teman semua untuk keliling Indonesia Keliling Indonesia virtual. virtual di KKI 2020. Apa itu KKI Mhm. dan eh, Bagaimana sih bagaimana caranya? event KKI Mhm. kemarin dibuka, itu seru banget. Tanggal 28 ya. Ternyata saya nonton, Saya juga nonton. tapi kita nggak gitu, jadi sama-sama ngekip, sama-sama nyimpen dalam hati. Yang ternyata eventnya itu seru banget, pembukanya itu di Tata apik walaupun virtual tapi kita iya, tetap ngerasain kayak, beneran pagelaran yang mhm. spektakuler gitu ya. Nah, kalau yang penasaran gimana eventnya, nih kita kasih sedikit cuplikannya ya. Silakan ditonton teman-teman. Untuk prosesi pembukaan secara resmi Karya Kreatif Indonesia 2020 seri 1, mohon berkenan Gubernur Bank Indonesia untuk melakukan hand scan pada layar virtual sebagai tanda dibukanya secara resmi Karya Kreatif Indonesia 2020 seri 1. Mohon Bapak berkenan untuk bersiap-siap dalam hitungan ketiga. Segera saya hitung. 1, 2, 3.
Dengan demikian Karya Kreatif Indonesia 2020 Berasa banget Wah, kan, berasa Bro? banget kan? Kayak bener-bener lagi di sebuah aula gitu, Mhm. terus dihadirin oleh banyak orang, dibuka oleh MC yang profesional. Jadi dengan cuman lihat dari device kita, itu Mhm, kita tuh ngerasa ada di event itu karena ada di situ ya. ada banyak apa ya, tampilan interaktif. Mhm, Jadi kita nggak cuma nonton, itu kalau misalkan kita ngunjungin websitenya, kita mhm. bisa klik di www.karyakreatifindonesia.com. www.karyakreatifindonesia.com. Di situ ada virtual tour, di mana kita bisa ngunjungin tempatnya tuh kita mulai apa ya, baru datang itu Ada ada front hall-nya ya, desk-nya, front desk gitu nih. ada resepsionisnya gitu kan. Resepsionisnya juga. Nah, kalau teman-teman yang nikmatin podcast ini di video, Di itu video, bisa ngelihat nih, kita kasih contoh. eh Gimana sih virtual 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 tour tour. itu di KKI pembukanya kemarin? Nih, sebentar ya. Kita Hmm, cari tampilnya. Nah, oke. mulai dari sini nih. Ini Nih, teman-teman bisa cek di websitenya langsung juga www.karyakreatifindonesia.com. saya sudah berada di dalam platform Nah, virtual berasa Karya lagi beneran Kreatif jalan-jalan ya. Indonesia. iya. Mari Nih. ikuti saya karena saya akan mengajak Bapak dan Ibu menjelajah berbagai ruangan yang ada di platform virtual ini. Inilah Nah, lobi tuh. utama Kita masuk platform lobby nih Masuk Karya sekarang. lobby Virtual nih. 2020. Di Jadi ruangan walaupun menjadi raga titik kita nggak awal bener-bener ada di perjalanan situ, tapi jelajah kita ini. rasanya tuh kayak beneran Ada di event mengeksplor, iya, itu karena mengeksplor ada areanya. resepsionis, terus dari tempat pagelaran acaranya itu ada booth-booth yang bisa kita kunjungin, Anjungan-anjungan anjungan-anjungan. yang mewakili provinsi-provinsi di seluruh Indonesia, Karya-karya karya-karya Indonesia UMKM. UMKM khususnya itu banyak banget, ada karya-karya batik Nusantara, ada Hmm, eh, anyaman-anyaman, iya betul, terus ada juga karya-karya kuliner, kuliner juga ada kopi-kopi kesukaan kopi kamu. banget gitu kan, dan juga yang pasti karena karya-karya UMKM itu bagus-bagus dan berpotensi untuk meningkatkan daya jual UMKM itu sendiri gitu Mhm. ya. Makanya nih, Bank Indonesia itu mendukung program UMKM itu supaya bisa Jadi lebih berinovasi lagi. berinovasi, supaya bisa lebih dikenal dunia Terus dengan membuat karya karya kreatif kreatif Indonesia Indonesia ini. ini. Aku juga sempat baca-baca sih kalau ternyata ini tuh programnya udah dari tahun 2016 dan Mhm. diinisiasi oleh Bank Indonesia, didukung oleh berbagai pihak juga. Hmm, Dan sudah ada ratusan, kalau yang sekarang ini di tahun 2020 ada sekitar 300 lebih UMKM yang tergabung. yang bergabung dan mendapatkan pembinaan dari Gitu. Bank Indonesia. Mereka diajarin tuh kayak gimana sih kita berinovasi, bikin produk-produk yang sesuai dengan selera Selera pasar. pasar ya. Terus juga biar kualitasnya itu bisa bersaing di mancanegara dan memanfaatkan platform-platform digital untuk promosi dan apa ya, kayak biar semuanya orang di belahan dunia manapun bisa tahu, oh ini produk-produk khas Indonesia loh. Bangga kan Gitu. ini ya kita. Nah, ini nih dari Kalimantan nih. Nah iya, Salah satu Kalimantan. contohnya ya. Salah Tuh, satu kita bisa contoh. lihat di situ tuh ada apa aja sih gitu kan. Ada karya-karyanya, ada batik gitu, Ada ada produk kain kain, rotan, dan kita juga sempat eh, kemarin cari-cari di online hunting-hunting. untuk apa? Membeli Beli nih, apa itu? purun. Iya, purun karena Purun. purun itu Hmm. Di mana nih? di sini di sini. Ya, purun purun itu eh, Cuman bisa ditemukan di Kalimantan. purun yang bagus ya, purun berkualitas yang bagus itu cuman dijual di Kalimantan. Kita sih nyarinya online. Mhm. Dan ternyata di KKI ini ada pengrajin purun, Ya, Bu Santi kalau nggak Bu salah Santi, namanya. dan kayaknya ini juga karyanya Bu Santi nih ya kan. Iya, dan apa namanya, kalau misalnya purun ini kan manfaatnya banyak, bisa untuk
nempatin apapun, terus Hmm, kalau kamu naruhnya tanaman iya, jadi kemarin jadi tuh beli cover pot, untuk taruh tanaman yang agak besar gitu. Kira-kira berat sampai 30 kilogram ini masih kuat buat masih ditarik. muat banget. Jadi karena dia juga terbuatnya dari bahan-bahan alami, Hmm, natural, aromanya tuh masih aroma ini masih banget lah, khas banget, alami banget gitu ya. alami banget. Nih, kalau teman-teman mau cari urun juga bisa langsung ngunjungin ke booth-booth yang ada di KKI. Nah, buat kamu yang penasaran gimana sih virtual tour KKI kemarin, Jalan-jalan keliling Indonesia gimana sih rasanya? ya langsung aja kamu bisa cek websitenya di www. .karyakreatifindonesia.co.id. Baca dulu. Baca dulu, contohkan dulu. Nah, di sini websitenya udah keren banget. Banyak informasi yang ada di sini dan buat kamu nih yang pengen ngerasain gimana sih jalan-jalan virtual itu gitu. Caranya gimana? Langsung aja buka websitenya karyakreatifindonesia.co.id. karyakreatif.indonesia.co.id. Terus di sini ada virtual tour yang sebelah kiri itu kotaknya. Nah, ini nih tampilannya. Kamu langsung bisa ada di pameran Karya Kreatif Indonesia 2020 dan kamu bisa langsung Masuk ke masuk. dalam hallnya. Kita masuk nih. Masuk nih ya, kita ajakin kamu jalan-jalan ini Gak ngeri perlu luas. macet-macet loh. Nggak perlu Langsung. macet-macet. Dan kalau kamu mau apa namanya mau ngerasain gimana serunya di dalam itu, di dalam apa namanya Di dalam di aulanya dalam aulanya ada tuh banyak ada ruang pameran, ada tempat-tempat ya. Hall of Hall of Inspiration gitu Inspiration. kan dan banyak tempat-tempat yang bisa dikunjungin lagi. Ada webinar juga loh. Ada webinarnya juga, jadwal-jadwalnya Workshop. ada juga, bisa Business matching juga ada. langsung dilihat di websitenya Karya Kreatif Indonesia.co.id. Oke, Itu. Kalau ruang pamerannya kayak gimana sih? ruang pameran. Oke, Kita sebentar ya. boleh Kita jalan ke ruang pameran dulu. biar kita tahu nih. Kira-kira ada apa? Oh, Ruang pameran itu dia adanya di nah, ruang pameran. ruang pameran sebelah kiri. Langsung kita klik. Oh, kita masuk nih. Nah, di sini ruang pameran ini ada uh, dua nih, ada display fisik dan juga Virtual virtual. exhibition-nya. Terus, oke, kita lurus-lurus. Jadi dari pintu masuk, kalau langsung ada belokan, belok ke kanan, itu ada Anjungan Kalimantan. Kalau bingung, ini ada di mana Ada di nih? mana Kita langsung? nyasar. Nah, di bawahnya tuh ada sebelah kiri ada Dena. Oh iya, ada maps-nya Ada ya. maps-nya. Jadi kita bisa ngeliat kita ada di mana sih gitu kan. Nah, terus yang ada Wah, eh, apa namanya? ada titiknya Ada itu titik yang menyorot, memancarkan memancarkan. Nah, warna itu ungu posisi kita. posisi kita ada di mana. Nah, kita mau kemana lagi sih? Nah, di situ ada informasinya semua lengkap banget. Ada peserta pamerannya juga kalau yang penasaran pengen tahu dari Dari daerah provinsi mana aja provinsi, sih? daerah perwakilannya ada enggak, siapa gitu. Hmm. Mau mengunjungi langsung ke tempatnya boleh banget. Karena Dan sekarang belum bisa mudik, mungkin ini bisa mengobati kerinduan kita ya, iya, sedikit sambil mengobati lihat-lihat kerinduan. virtual gitu. Dan kalau yang masih bingung gimana, Ada di tutorialnya, ada panduan, tonton lagi aja ada panduannya di situ. tutorialnya. Oke, keren Lengkap banget banget kan sih. itu? Ini perpaduan antara kecanggihan teknologi, terus juga Kekayaan Nusantara. kekayaan Nusantara, serta didukung oleh Bank Indonesia tentunya ya, Tentunya, yang pastinya. mewujudkan Yang adanya mewujudkan. Karya Kreatif Indonesia.co.id .co.id. Oke, 2020. Oh, bisa karena belanja juga. bisa. Kamu mau beli kopi nggak? Ini ada coffee shop loh. Nah, kebetulan kemarin aku juga nyetok nih. Aduh, Wah, kemana ya? Udah diseduh kayaknya kopinya. adanya kopi Palem, kopi Lampung. Iya, aku udah nyetok kopi Lampung, kopi Aceh, karena itu kopi-kopi yang terkenal enak banget. Dan memang dari dulu pada dasarnya tuh eh, aku itu memang Pecinta kopi. pecinta kopi dan suka banget sama apa ya?
karya-karya Nusantara lah gitu. Jadi Oke. aku anaknya Indonesia banget karena Indonesia banget. betul Bajunya aja juga kayaknya ini baju nggak kelihatan. nggak kelihatan ya? Boleh. Mana sih Di saya? baju dia pakai baju tulisannya To Live Jakartans and Die. Enggak, ini bacanya Gimana sih? To Live and Die Jakarta. Oh gitu, cara Gitu. bacanya gitu. Jadi dia Jadi pakai ini baju memang baju karya lokal, UMKM lokal juga. UMKM lokal. Jadi memang saya tuh senang banget pakai apapun membeli barang-barang lokal karena pertama selain kualitasnya juga udah banyak yang bagus dan juga eh, saya tuh ngerasa bangga aja gitu kayak lu pakai baju impor kan, lihat baju gua bagus kan, baju gua buatan Indonesia dan itu Oke. bukan omong kosong karena saya juga beberapa kali sempat menularkan kebiasaan itu kepada keluarga saya dan juga ke anak-anak saya. Kayak waktu itu saya sempat ke Cirebon. Pas tugas kantor gitu ya? Iya, ada kunjungan ke Cirebon dan saya pulang mau membawa buah tangan ya kan. Terus saya mau cari nih buat anak saya apa ya, kasih yang kayak kebudayaan Cirebon gitu. Saya pengen nyari batik Megamendung tadinya, Megamendung. Terus pas udah cari batik Megamendungnya ada memang gitu, kayaknya ada. Ya udah saya akhirnya beli kainnya karena bajunya yang untuk ukuran Anak anak kita kecil waktu itu itu belum ada belum gitu. ada, Jadi belum beli available. kainnya aja dan juga saya beliin baju yang batik kreasi. Jadi memang baju-baju kecil gitu tapi batik. Batiknya macam-macam, Kan lucu banget. kan lucu banget ya kecil-kecil Lucu pakai banget batik nih. gitu kan. Dan pas dia pakai baju, pas pulang tuh kan ayahnya bawa baju, ukurannya masih gede. Terus aku sebagai ibu langsung kayak, itu ngapain sih beli baju ukurannya masih gede gitu, dipakainya juga masih lama. Ternyata nggak selang beberapa lama udah muat anaknya. Jadi dia cukup visioner juga sih. Iyalah, kan anak juga tumbuh besar masa gitu-gitu aja. Cukup visioner, jadi beli baju ukurannya lebih besar daripada ukuran anak saat itu. Sehingga bisa dipakainya dalam jangka waktu yang lebih panjang. Terus gitu deh buat ibunya enggak. Oh, enggak, Oh, ibunya ada juga waktu ibunya itu. ada, ibunya Adanya. ada. Oh, jadi Lucu set banget ini ya. sih pajamas bukan sih? Bukan ya? Itu baju apa? Baju Baju batik, santai. iya baju santai. Tapi memang karena buat anak-anak ya, jadi kayak bahannya tuh enak, nyaman, Bahannya enak, adem adem. gitu. Terus pakai karet di celana, jadi nggak bikin anak tuh Tetap nyaman bergerak ya, nggak iya bikin sesek ya. nggak bikin sesek. Jadi anak tetap nyaman dengan bajunya, tapi dia pakai batik Nusantara Nah, gitu. itu salah satu cara kita untuk mengenalkan kebudayaan Indonesia sejak dini. Karena jadi nggak apa-apa dia mungkin sekarang terpaparnya oleh film-film berbahasa Inggris atau budaya-budaya asing gitu, tapi dia nggak boleh lupa kalau aku ini orang asli Indonesia gitu. Karena kalau bukan kita yang mencintai dan bangga terhadap produk kita sendiri, siapa lagi? Dicintai orang lain loh. Dicintai orang lain loh, nanti nyesel loh. Oke, nah sekarang kita lihat lagi di layar, ada apakah ini sekarang? Nah, ini nih kegiatan kemarin. Oh, jadi berkunjung gitu. ke salah satu Ada salah satu booth-nya ya. Dinas Koperasi dan UMKM sehingga menunjukkan ada suatu sinergi antara Bank Indonesia dengan pemerintah daerah setempat. Pelaksanaan kegiatan ini akan kita Walaupun laksanakan sampai pandemi, tapi nggak boleh membatasi kreativitas dan produktivitas ya. Betul banget. Nah, di pembukaan kemarin juga itu, jadi perwakilan daerahnya juga ngasih sambutan, di mana mereka tuh merasakan manfaatnya banget kerjasama ini, karena selama ini memang UMKM di Indonesia tuh berpotensi dan punya nilai plus ya. nilai yang cukup besar gitu, dan tinggal gimana caranya nih sama-sama kita semua menstimulus gitu, jadi bisa berkembang sangat pesat gitu kalau misalkan memang ada kerjasama dengan pemerintah pusat, dalam hal ini melalui Bank Indonesia. Wah, keren banget.
Dan ini dengar-dengarnya sih nanti akan ada beberapa sesi, jadi nggak cuma di bulan Agustus. Iya, ada 3 sesi, ada di bulan Oktober, ada di bulan November. Mhm. Oktober atau September gitu. Pokoknya nanti jadwal selengkapnya bisa dicek terus, diupdate di akun Instagramnya @karyakreatif_indonesia. Karya Kreatif Indonesia. Jadi teman-teman yang dengerin podcast ini atau yang nonton podcast ini langsung cek aja ke Instagram Instagramnya @karyakreatif_indonesia. Karya Kreatif Indonesia. Itu Jadi di di follow. situ ya jangan lupa di follow karena kalau di follow kita kalau nggak di follow kita tahu dari mana Tahu dari mana update-nya. update-update-nya gitu. Kadang banyak banget loh acara-acara yang Menarik. menarik gitu, bermanfaat, berfaedah, tapi kita nggak nggak terpapar informasinya gitu. Jadi Mhm. salah satu apa ya, manfaat sosial media ya gitu. Kalau ada temen atau ada yang nge-share, kita kan jadi tahu, oh ternyata ada acara ini, ada acara ini. Iya ya. Jadi apalagi sekarang semuanya udah serba dari rumah. Jadi Mhm. dengan adanya Karya Kreatif Indonesia ini. kita bisa keliling Indonesia tapi dari rumah aja. Iya, terus aku juga mau menginfokan kalau Mhm. di akun Instagramnya Karya Kreatif Indonesia itu lagi ada giveaway loh, dan hadiahnya jutaan rupiah. Oh ya? Iya, langsung aja nanti di-follow terus dicek Instagramnya apa? Instagramnya Karya Kreatif Indonesia. Karya Kreatif Indonesia ya. Disambung tuh ya. Iya, Karya Kreatif Indonesia. Kreatif Indonesia. Mhm, Kreatif Indonesia. Ini Instagramnya. Itu Instagramnya. Oke. Terus nanti kalau misalnya dicek ada postingannya, ada giveaway. Giveaway-nya itu Hadiahnya? hadiahnya jutaan rupiah dan Mhm. syaratnya hanya mengupload foto menggunakan OOTD khas Mhm. Indonesia. Boleh baju batik, boleh kain tenun, boleh apapun yang kalian punya. Aku rasa setiap orang udah punya lah ya item-item fashion gitu. Jadi silakan kalian upload foto karena batasnya sampai tanggal 2 September. Mhm. Sebelum deadline langsung aja di-upload. Kalau kalian mau ngetek-ngetek kita juga boleh biar kita bisa lihat ya nanti Iya. apa aja sih foto-foto yang udah kalian upload. Sebentar. Berarti sekarang kamu ini pengen ikut lomba ya? Aku ini belum sih, tapi kalau misalnya kamu mau fotoin boleh. Aku juga mau ikut dong lombanya. Siapa tahu kan menang, kita nggak pernah tahu, dan juga sekaligus kita menyebarluaskan produk-produk unggulan dari negeri kita Nah, yang kamu sendiri. pakai ini apa sih? Batik. Ini sih Batik ya? Dasar tapi batik ya? daster batik juga. Ini kalau nggak salah batik cap ya. Mhm. Motifnya cap, dia bukan batik tulis tapi masih termasuk batik juga. Ini juga salah satu karya lokal Local pride ya? local pride. Jadi teman-teman tetap harus mencintai budaya sendiri ya. Mencintai budaya sendiri. Dan tentunya juga dengan pemanfaatan teknologi, pemanfaatan perkembangan digital ini harus bisa menciptakan sebuah Karya yang kreatif karya yang untuk kreatif untuk Indonesia. Indonesia. Oke. Buat yang penasaran langsung aja buka websitenya www.karyakreatifindonesia.co.id karyakreatifindonesia.co.id. dan langsung cek Instagramnya @karyakreatifindonesia. Dan buat Kita kamu yang ngerasa bosen terus sering ngeluh, aduh ini di rumah terus, aduh kapan jalan-jalannya ya, aduh mau belanja, langsung aja buka sekarang karena di situ semua jawaban dari keluhan-keluhan kamu, pertanyaan. dari pertanyaan-pertanyaan kamu semua, Kalau ada yang mau sambil belajar ngajarin anak-anaknya juga boleh loh. boleh Ini banget menurut aku sebuah sarana edukasi juga. banget. Kita ngajak anak-anak membuka website yang bentuknya Caranya virtual gitu gampang kan. gitu, mobile Cara friendly gampang. juga, jadi langsung aja dicek sekarang. Dan jangan Dan lupa follow kita juga. di Fajar ini. @fajar ini ya, pakai buat yang dengerin podcast ini atau nonton podcast ini. Kalau ada yang mau tanya Boleh langsung atau DM komentar kita. langsung DM, langsung komen. Karena kita senang banget podcast kita itu bisa didengerin sama apa ya, orang-orang, bisa jadi inspirasi orang-orang. Bahkan beberapa waktu kemarin terakhir, Ada yang nge-DM juga. iya sampai ada yang DM udah dengerin episode-episode yang lama, udah beberapa episode beberapa bulan yang lalu gitu. Rentang waktunya udah lumayan Iya lama dan tapi masih mereka tetap. appreciate gitu. Terima kasih episodenya membantu, mencerahkan gitu. Kita senang banget. Jadi kita mau juga dengerin dari kalian. Gimana sih?
tanggapannya, masukan, masukannya. input-inputnya juga kalau ada kritik dan saran atau mungkin kita ada salah-salah kata, terus teman-teman mau memberi masukan nih, boleh banget karena kita juga manusia. Kita juga manusia dan kita juga masih terus berproses. terus belajar, terus mau ngelanjutin bikin konten. Karena kita juga masih punya utang konten. Iya, kita masih ada banyak cerita-cerita yang belum kita share, tapi secepatnya akan kita share, kita siapin dulu materinya, kita cari waktunya juga karena itu kita mau cerita juga tentang gimana kita serunya berkebun gitu kan. Terus juga nanti kita mungkin akan cerita-cerita tentang kemana aja sih akhir pekan kita gitu. Seperti kayak gini, akhir pekan kita kali ini berjalan-jalan berkeliling Indonesia gitu kan. Mungkin di bulan depan kita ada jalan-jalan kemana lagi, who knows. Dan itu dulu dari kita, saatnya kita untuk pamit undur suara dan undur diri dari ruang dengar teman-teman semua. Terima kasih buat yang sudah mendengarkan. Saya Fajar Sidik. Saya Cynthia Andarini. Bye. Bye bye.